Nama Nico Surya kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya disebut sebagai pihak ketiga dalam perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Kini muncul klaim baru yang mengaitkan Nico Surya dengan masa lalu kelam sebagai mantan narapidana. Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, Satria Mulia mengungkap bahwa Nico Surya pernah terlibat kasus penggelapan uang keluarga. Menurut Satria, Nico Surya sempat dipenjara karena membawa kabur uang milik pamannya sebesar 2 miliar rupiah. Informasi tersebut didapatnya dari seorang kenalan yang merupakan mantan narapidana dan pernah satu sel tahanan dengan Nico Surya. Satria Mulia menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan masa tahanan, Nico Surya tinggal di kediaman Baim Wong. Hal ini disebut sebagai bentuk kepercayaan dari Baim Wong yang saat itu memberikan tempat tinggal bagi Nico Surya. Pengakuan Satria Mulia langsung memantik reaksi netizen yang berbakti di media sosial. Beberapa netizen yang budiman menduga bahwa pendekatan Nico Surya kepada Paula memiliki motif tersembunyi. Netizen yang berbakti menuding kemungkinan adanya manipulasi atau bahkan upaya pengaruh negatif terhadap rumah tangga Paula dan Baim Wong. Spekulasi pun semakin liar dengan munculnya komentar yang menuding Nico Surya sebagai dalang di balik keretakan hubungan rumah tangga Baim Wong dan Paula. Bahkan ada yang menduga uang milik Paula digunakan untuk kepentingan pribadi Nico Surya. Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Nico Surya terkait tudingan tersebut. Namun berbagai dugaan dan rekam jejak masa lalunya terus menjadi bahan perbincangan hangat publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menurut gue, tuduhan Paula itu udah HIV sebelum menikah udah bener-bener keterlaluan, gengs. Dan katanya ketika Baim itu ditanya terkait hal ini, dia itu melengos aja tanpa menjawab. Dan setelah aku cari tahu, ini dapat dari mana sih putusannya? Awal dari kehebohan ini adalah melalui akun Nikmin17. Akun ini tuh ngupload 1 lembar putusan pengadilan, gengs. Di paragraf terakhir dinyatakan bahwa Paula itu sebelum menikah sudah HIV berdasarkan keterangan 2 saksi ini. Keterangan saksi loh ya, bukan keterangan dari rumah sakit. Menurut gue, 1 halaman putusan pengadilan itu tidak bisa menjustifikasi isi semua putusan pengadilan. Dan as far as I know ya, bahwa kalau kamu itu mau lahiran dengan keadaan kamu HIV, itu nggak main-main ya persiapan dokternya. Kamu itu harus pakai APD yang lengkap. Belum lagi ruangan operasi itu harus banget dipasangin plastik di bawahnya supaya nggak ada satupun yang bisa mengkontaminasi ruangan operasi. Tuduhan-tuduhan liar ini gue malah kasihan sama anaknya, gengs. Karena jejak digital itu nggak bakal hilang. Suatu saat anaknya besar bisa menilai sendiri apa sebenarnya yang salah dan yang benar. Paula sendiri menjawab tuduhan ini melalui postan Instagramnya. Captionnya adalah "Just relax, calm down, take a deep breath, and see how things work." Semoga banget rumor ini hanyalah rumor. Dan semoga Paula itu diberikan ketabahan. Pokoknya Baim Wong akan selalu salah di mata netizen. Ini yang selalu saya sayangkan terhadap beberapa netizen Indonesia tidak bisa adil dalam mengambil pelajaran. Terlalu tidak adil untuk seorang Baim Wong jika masalahnya selalu dikaitkan dengan profesinya. Ingat, dia itu aktor pintar acting. Dia itu tukang prank dan lontaran yang begitu menyakitkan mengenai permasalahan rumah tangganya. Kita aja yang bukan Baim Wong akan sangat teramat terganggu dengan lontaran kalimat itu. Sehingga dalam case ini, posisi Baim tidak menemukan sikap bijak di mata netizen. Namun langkah yang diambil mengenai tersebarnya rekaman dan bukti-bukti dugaan perselingkuhan ibu dari anak-anaknya adalah sudah di waktu yang tepat kok, dimana diam itu salah dan bicara setidaknya melepas luka. Terlalu naif kalian mengatakan bahwa Baim mensabotase semuanya, menjebak Paula dan pikiran picik lainnya. Padahal jelas sudah nyata dikuak bagaimana dugaan komunikasi gelap antara Paula dan inisial NS. Jika Paula selalu menyebut soal KDRT yang tidak melalui kekerasan fisik tapi juga berupa non-fisik, lalu hak Baim membela diri bahwa selingkuh tidak selalu harus terbuat senonoh, melainkan melalui komunikasi yang disembunyikan, terlebih ada yang mencurigakan, jauh dari sekedar komunikasi. Sebagai netizen, saya nggak berhak ikut campur terlalu dalam. Oleh sebab itu, saya speak up hanya karena berdasarkan keyakinan pendapat para netizen. Yang wajar sekali jika saya menanggapi mereka dan mengeluarkan pendapat saya pribadi. Dulu aku pernah bikin VT beberapa waktu yang lalu, itu captionku tuh woman support woman, dan itu membahas Paula dan Baim ya. Dan sekarang itu kayaknya muncul lagi, terus banyak yang komen begini, aku ketawa melihat VT kakak ini, aku ketawa melihat konten ibu ini. Ya, waktu itu ya, sekali lagi kontenku itu
sebenarnya tidak ingin menyudutkan siapapun. Jadi yang paling tahu tentang rumah tangga orang itu ya orang itu sendiri. Termasuk di kasusnya Baim dan Paula itu yang tahu pastinya ya Baim dan Paula sendiri gitu. Gini, kalau pada akhirnya sekarang ini muncul di medsos tentang ternyata katanya Paula itu slanky ya, terus kemudian sampai keluar, sampai dipublish rekaman suara Baim ketika menceraikan Paula dan Paula meminta tidak diceraikan, termasuk beredar bahwa Paula itu ternyata selengki sama yang namanya Niko ya. Jadi begini teman-teman, kenapa aku bisa bicara woman support woman? Menurut aku ya, gini, aku ini udah mengalamin gitu loh, perpisahan, perceraian itu aku udah mengalamin gitu. Dan menurut aku ketika memang sudah memutuskan berpisah, sudah tidak perlu saling membuka aib. Apalagi ada anak loh, kita nggak pernah tahu gitu loh ya. Mungkin sekarang ini yang muncul itu adalah Paula yang katanya selengki. Tapi permasalahan yang paling tahu di antara mereka ya mereka berdua gitu loh. Kan menurut aku kalau sudah mau cerai, sudah cerai, apalagi udah cerai, udah ya bagaimanapun ada anak-anak, dipikirkan aja bagaimana anak-anak ini. Jangan mengumbar aib masing-masing gitu. Sekali lagi, kenapa aku bisa bicara seperti ini? Karena aku udah mengalami perceraian dan aku tidak pernah membuka kesalahan mantan atau mantan membuka kesalahanku. Kan kita nggak pernah tahu gitu loh ya. Karena kalau sudah berpisah, bercerai itu kan memang sudah tidak bisa dipertahankan. Jadi hal sepele pun itu akan jadi masalah kalau memang sudah nggak cocok gitu loh. Ya yang paling penting menjaga kesehatan mental anak-anak kita. Bagaimanapun Paula dan Baim itu kan punya anak-anak. Itu sih intinya gitu loh. Bukan kemudian ternyata sekarang Paula yang ini ya selengki dengan bukti-bukti ini itu udah gitu loh ya. Ya kebetulan memang ini Paula yang lagi ketahuan gitu loh. Tapi pada prinsipnya masalah rumah tangga mereka ya kita nggak pernah tahu yang sebenarnya ya kan. Di sini tuh ada komentar yang ngomong gak bakal tahu rasanya jadi Paula kalau kalian bukan seorang empat yang jadi korban NPD. Gue yang yakin psikolog dan korban NPD pasti dukung Paula. Guys, saya mau nanya dulu nih sama kalian semua. Sebenarnya itu yang ngomong pertama duluan NPD itu siapa sih? Maksud saya apakah memang sudah keluar medisnya bahwa Baim Wong itu adalah seorang NPD. NPD itu bukan satu hal yang gampang kita tuduhkan ke orang lain. Gak sama sekali guys. NPD itu definisinya lebih sensitif. Sedangkan di sini yang saya baca, ciri-ciri NPD itu seperti ini guys. 1. Merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Dengar ya. 2. Selalu haus akan pujian. 3. Menolak kritik, selalu merasa benar dan suka mencari perhatian. 4. Bersikap manipulatif. 5. Suka memanfaatkan atau mengeksploitasi orang lain. Dan selanjutnya terlihat sangat percaya diri dan dominan padahal hanya topeng. Terus 8 ini 7 ini kurang empati terhadap orang lain. Nah, itu tuh ciri-ciri NPD guys. Silakan ayo kita lihat soal Baim. Nah, buat teman-teman yang mungkin kelahiran 90-an pasti tahu jejaknya Baim itu dari dulu itu seperti apa sebelum kenal Paula ya guys. Baim sejak dulu itu adalah orang yang sangat peduli dengan orang lain. Sebelum dia nikah dengan Paula, walaupun konten ya, tapi konten-kontennya itu selalu tentang berbagi sesama umat manusia. Baim adalah anak yang sangat sayang orang tuanya guys. Bayangin guys, dimana kamu dapat menantu yang sepeduli itu ke mertua, sampai ngasih setiap bulan itu 100 juta guys.
Di mana letak kamu dapat menantu? Suami deket, nggak usah jauh-jauh. Orang sekitarmu aja. Pernah nggak sih kamu lihat? Jarang banget ada suami yang peduli sama mertua. Jarang sekali. Apalagi ngasih uang ke mertua. Jarang. Tapi Baim sepeduli itu dengan orang tua Paula loh. Siapa sih yang mau menantu mau ngasih uang sebanyak itu ke mertua setiap bulan? Siapa? Siapa yang mau peduli sama mertuanya? Kalau dia NPD ya, pasti NPD masa bodoh sama mertuanya. Dia enggak, dia itu sangat mempedulikan orang sekitarnya, termasuk mertuanya guys. Makanya saya heran, kok bisa ada percakapan Paula ngomong bahwa Sumi itu NPD. Kok bisa gitu loh? Saya malah curiganya yang NPD itu adalah Paula guys. Kenapa saya bilang Paula itu NPD? Karena beberapa ciri-cirinya tuh ada di Paula. Salah satunya itu manipulatif. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini tuh barang ini sudah ketahuan, buktinya sudah ada, tapi masih saja merasa bahwa dia benar. Gimana gitu loh. Dan dia itu nggak peduli sama orang sekitarnya, termasuk anaknya, termasuk suaminya. Kenapa? Dia udah tahu resiko chat sama Niko akan kehilangan keluarga, tapi dia tetap melakukan hal yang sama berulang-ulang. Sudah dikasih kesempatan sekian kalinya, tapi masih merespon Niko. Berarti kan dia orang yang nggak peduli tentang suami, nggak peduli nanti resiko anaknya gimana. Yang penting itu chatting sama si Niko. Makanya ya netizen aja yang mikir.